Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Pak Yanto SE MSc. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A dengan NIM B101123104. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikiran ekonomi yaitu W.S.J. Pons. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari W.S.J. Pons. Saya juga akan menjelaskan tentang pemikiran yang akan diberikan oleh W.S.J. Pons pada presentasi kali ini. Saya juga akan menjelaskan beberapa pengaruh dan warisan dari pemikiran W.S.J. Pons. Saya juga akan menjelaskan tentang kritik ataupun beberapa hal yang disanggah oleh tokoh-tokoh lain terkait dengan pemikiran J. Pons ini sendiri, dan di akhir nanti saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari biografi dari J. Pons itu sendiri. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi presentasi. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan mengenal lebih dekat dengan tokoh W.S.J. Pons. Nah, William Stanley J. Pons lahir pada tanggal 1 September 1835 di Liverpool, Inggris. J. Pons awalnya belajar di University College London dalam bidang ilmu pengetahuan alam dengan fokus pada kimia. Namun, J. Pons ini berhenti dari pendidikan formalnya dan pindah ke Australia dan membuatnya mulai tertarik pada ilmu ekonomi. J. Pons ini awalnya memang kuliah di University College London, namun karena keadaan ekonomi keluarganya menyebabkan J. Pons ini sendiri harus berhenti dari pendidikan formalnya dan melanjutkan untuk bekerja. Nah, J. Pons ini sendiri adalah salah satu anak dari Thomas J. Pons, di mana ketika J. Pons ini kuliah di University Sekolah langsung berhenti lalu bekerja di bidang ekonomi, yang dimana dari bidang ekonomi tersebut dia mulai tertarik nih dengan ekonomi dan akhirnya dia melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1866 ia menjadi dosen di Owens College di Manchester. J. Pons meninggal dunia akibat tenggelam dalam insiden di pantai Bexhill, Inggris pada tahun 1882. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, apa teori yang dikemukakan oleh W.S.J. Pons dalam presentasi kali ini? Teori J. Pons ini terkenal dengan teori utilitas marginal. Nah, konsep utama dari utilitas marginal ini yaitu nilai barang ditentukan oleh kepuasan atau utilitas yang diperoleh konsumen. Hukum utilitas marginal menurun. Artinya, semakin banyak barang dikonsumsi, maka akan semakin kecil tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan. Fokus pada perilaku konsumen dalam menentukan harga dan permintaan. Pergeseran dari teori nilai berbasis biaya produksi ke utilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari teori utilitas marginal ini sendiri. Kita pernah mempelajari bahwa ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang, misalkan kita contohkan adalah misalkan si A mengkonsumsi 1 botol air minum, maka si A ini akan mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasannya ini bisa dilihat bahwa ketika dia sedang haus, dia mengkonsumsi 1 botol air minum, maka kepuasannya akan dibilang dia bisa merasakan kepuasan dari mengkonsumsi 1 botol air minum tersebut. Namun kepuasannya ini masih belum maksimal. Dia menambah lagi 1 botol air minum, sehingga kepuasannya makin naik, dan tambahan kepuasannya itu akan semakin sedikit ketika dia semakin menambah unit dari
botol air minum tersebut. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi barang atau menambah satu unit barang, ketika kepuasannya sudah mencapai titik nol, maka konsumen atau orang yang mengkonsumsi botol air minum tersebut harus berhenti dan tidak boleh menambah konsumsinya lagi. Karena apa? Karena bisa kita analisis bahwa ketika seseorang konsumen mengkonsumsi air minum secara berlebihan, maka yang akan terjadi adalah berdampak pada kesehatan itu sendiri. Sehingga bisa dibilang ini adalah tambahan kepuasan yang bersifat negatif. Artinya adalah bahwa suatu unit tersebut tidak boleh ditambah lagi karena ada beberapa alasan yang akan membuat hal tersebut tidak menjadi baik. Oke. Di dalam utilitas marginal ini sendiri, yang pastinya konsumen akan menginginkan kepuasan yang tinggi. Artinya mereka akan menentukan kepuasan mereka sampai di mana. Namun dari teori ini bisa kita lihat keadaan sekitar bahwa terkadang ada beberapa kejadian di mana konsumen kepuasannya di atas rata-rata ketika kepuasannya sudah nol, bahkan mencapai titik negatif mereka masih tetap mengkonsumsi barang tersebut. Nah, di sini akan ada dampak-dampak yang akan dihasilkan dari hal tersebut. Oke, dari teori utilitas ini sendiri, saya sudah memberikan contoh. Teori ini menggantikan pandangan klasik sebelumnya yang berfokus pada biaya produksi sebagai penentu utama nilai barang. Dalam perspektif marginalis yang diperkenalkan oleh Gifford, nilai suatu barang lebih ditentukan oleh manfaat terakhir yang diperoleh konsumen dari barang tersebut. Artinya, nilai guna barang itu ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen pada terakhir dia menggunakan barang tersebut. Artinya lebih kepada pendekatan manfaat sepertinya daripada pandangan klasik yang berfokus pada biaya produksi yang berfokus pada penentu nilai utama barang. Artinya biaya produksi di sini dihitung seberapa besar biaya untuk memproduksi barang, maka sebesar itulah harga yang akan ditentukan. Namun nilai barang itu sendiri kalau di dalam perspektif Givenchy itu sendiri, manfaat yang akan diberikan kepada konsumen itu seberapa besar, seperti itu. Nah, jadi bukan dari berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Jadi kalau teori-teori lain menjelaskan nilai suatu barang itu ditentukan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya, namun Givenchy berkata lain bahwa nilai barang itu ditentukan dari manfaat terakhir konsumen menggunakan barang tersebut. Oke, kita lanjut ke salin dia berikutnya. Oke, adapun tadi teori yang sudah dikenalkan oleh W.S. Gibbons, selanjutnya kita akan mengenal apa karya utama dari W.S. Gibbons sendiri. Karya utama dari Gibbons itu sendiri yaitu yang berjudul tentang The Theory of Political Economy. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami dari The Theory of Political Economy ini sendiri. Yang pertama yaitu The Theory of Political Economy diterbitkan pada tahun 1871 dengan menggunakan pendekatan matematika dalam ekonomi. Nah, di Gibbons ini sendiri bisa dibilang bahwa Gibbons ini mengenalkan teori matematika. Kalau misalkan di tokoh-tokoh lainnya itu mengenalkan lebih kepada hal yang bersifat naratif ataupun deskriptif dari teorinya, namun di teori yang diberikan oleh Gibbons ini melalui karyanya ini lebih menggunakan pendekatan matematika dalam ekonomi, sehingga hal tersebut juga digunakan sampai sekarang. Nah, yang kedua yaitu memperkenalkan konsep keseimbangan konsumen. Konsumen memaksimalkan utilitas dengan mengalokasikan pendapatan untuk barang dengan utilitas marginal yang sama, evolusi dalam analisis makroekonomi. Artinya kalau kita misalkan lihat seperti contoh kita mengenal yang namanya kurva indifferent atau kurva kepuasan sama, yang dijelaskan bahwa konsumen itu sendiri ingin memaksimalkan
utilitasnya dengan mengalokasikan pendapatan atau budget yang seadanya. Contoh, dengan uang Rp100.000, konsumen dihadapkan dengan beberapa pilihan barang. Contoh, ada 2 barang. Misalkan kita ada konsumen yang ingin misalkan makan bakso dengan sate. Nah, jadi konsumen ini diberikan uang 100.000 dengan asumsi bahwa 100.000 ini adalah anggaran yang secukupnya, atau tidak ada lagi anggaran lainnya. 100.000 ini harus konsumen gunakan supaya bisa mendapatkan kepuasan yang sama dari sate dan juga bakso ini. Jadi harus tetap menyeimbangkan keduanya. Artinya ketika konsumen dihadapkan, misalkan kita asumsikan misalkan bakso misalkan ada 3 mangkok, sate ada 3 piring, maka ketika konsumen ingin menambah satu buah mangkok bakso, maka dia harus mengurangi 1 piring sate. Supaya apa? Supaya bisa memaksimumkan keuntungannya. Karena tidak mungkin misalkan 3 mangkok bakso dan 3 piring sate ini porsinya sudah pas dengan anggaran 100.000. Ketika konsumen ingin menambah salah satu unit tersebut atau menambah sate atau bakso, maka konsumen harus rela untuk mengurangi salah satu makanan ini. Misalkan konsumen ingin menambah 1 mangkok bakso, maka harus mengurangi 1 piring sate. Karena kalau misalkan konsumen tidak mengurangi salah satunya, konsumen ingin menambah, maka tidak akan sesuai dengan budget yang ada, sehingga nanti yang akan terjadi adalah defisit secara keuangan, secara anggaran. Sehingga yang harus dilakukan adalah dengan anggaran atau budget sekian, konsumen harus bisa memaksimumkan kepuasannya dengan beberapa kombinasi barang yang akan dibeli. Nah, ini adalah karya utama dari The Theory of Political Economy yang diciptakan oleh Gibbons. Nah, oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada teori siklus bisnis Gibbons yang dikenal dengan teori bintik matahari atau sunspot theory. Nah, di teori ini mengaitkan siklus ekonomi dengan aktivitas bintik matahari yang mempengaruhi hasil panen pertanian. Fluktuasi hasil panen mempengaruhi output ekonomi secara keseluruhan. Salah satu teori siklus bisnis pertama, meskipun kontroversial, fokus pada pengaruh faktor eksternal terhadap ekonomi itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa di dalam teori siklus ini bisnis Gibbons ini, Gibbons percaya bahwa siklus ekonomi memiliki pola yang teratur dalam dipengaruhi oleh faktor alam. Salah satu teori paling kontroversial yang ia ajukan adalah teori bintik matahari ini sendiri. Nah, dalam teorinya, Gibbons mengaitkan siklus ekonomi yang sangat dominan yang mempengaruhi cuaca dengan Gibbons mengaitkan siklus ekonomi dengan aktivitas bintik matahari yang ia klaim mempengaruhi cuaca dan pada gilirannya hasil panen pertanian. Nah, fluktuasi hasil panen diyakini oleh Gibbons memiliki dampak besar terhadap siklus ekonomi secara keseluruhan. Artinya adalah bahwa Gibbons ini sendiri percaya bahwa ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan alam. Artinya ketika ekonomi berkaitan dengan alam, misalkan contoh produksi padi, produksi bahan pertanian misalkan, ini akan jika alam berpengaruh terhadap tersebut, maka itu akan berpengaruh terhadap ekonomi juga, seperti itu. Itu teori yang dijelaskan oleh siklus bisnis Gibbons. Meskipun teori ini tidak diterima secara luas oleh para ekonom, gagasan Gibbons untuk mencari penjelasan ilmiah dan sistematis atas fenomena siklus bisnis menunjukkan betapa inovatif dan lintas disiplin pemikirannya. Di luar teori bintik matahari, Gibbons juga mengakui bahwa siklus ekonomi disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, perang, dan perubahan politik, meskipun ia lebih terkenal dari gagasan alamiahnya. Walaupun teori siklus bisnis ini sendiri lebih mendekat ke alam, namun Gibbons juga tidak memungkiri bahwa ini juga akan
berpengaruh juga kepada hal-hal lain ya seperti itu. Terus kita akan membahas mengenai pengaruh dan warisan dari pemikiran Gibbons ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu pionir dalam penggunaan matematika dalam ilmu ekonomi. Sudah saya jelaskan sebelumnya di teori Gibbons itu sendiri bahwa Gibbons ini lebih menggunakan pendekatan matematika dalam ilmu ekonomi yang saat ini kita rasakan matematika juga berperan penting dalam ekonomi, terutama dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, keuangan, dan juga industri, perpajakan, dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan juga akan ditentukan oleh pendekatan matematika, di mana kebijakan-kebijakan yang tadi ditentukan sesuai arah matematika. Dan juga kita ketahui sekarang bahwa alat analisis ekonomi itu sangat berkaitan dengan yang namanya matematika. Nah, yang kedua yaitu dasar dari teori ekonomi marginalis. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tentang teori utilitas marginal, dasar dari teori ekonomi marginalis ini sendiri menjadi pengaruh terhadap perekonomian itu sendiri, terutama dalam skala ekonomi mikro, dalam skala konsumen, di mana ingin mencapaikan kepuasannya, yaitu berkaitan dengan tambahan kepuasan. Nah, yang ketiga, yaitu ada kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi mikro dan analisis permintaan. Kita ketahui bahwa ekonomi mikro ini berkembang. Kita lihat bahwa di dalam ekonomi mikro juga ada indifferent curve atau kurva indifferent yang menjelaskan tentang kombinasi beberapa barang dan untuk memaksimumkan keuntungan dengan budget yang seadanya. Dan juga di sini juga menganalisis tentang permintaan konsumen itu sendiri. Tentunya yang keempat itu mempengaruhi perkembangan metode kuantitatif dalam ekonomi modern. Kita lihat bahwa di saat ini pemikiran dari Gibbons ini sendiri dipakai sampai saat ini dalam ekonomi modern, yang dimana perkembangan metode kuantitatifnya itu sangat berkembang pesat, yang dimana kita ketahui ekonomi tidak lepas dari hal tersebut, dimana ekonomi selalu berkaitan dengan angka dan itu akan digunakan secara terus-menerus. Dan ini bukti bahwa perkembangan dari metode kuantitatif Gibbons ini sendiri sangat berkembang pesat sampai saat ini digunakan oleh para ekonom-ekonom di seluruh dunia. Oke, kita masuk ke salin berikutnya. Oke, ya yang ketiga yang selanjutnya kritik terhadap pemikiran Gibbons. Nah, ternyata dari pemikiran karya dari Gibbons ini sendiri, dari berbagai sumbangan yang telah diberikan, pengaruh dan warisan yang sudah diberikan, ternyata ada kritik terhadap pemikiran Gibbons itu sendiri. Yang pertama, yaitu teorinya itu terlalu individualistis, mengasumsikan rasionalitas penuh dari konsumen. Nah, Gibbons sebenarnya mendapatkan kritikan ini. Namun Gibbons menganggap bahwa konsumen itu sebenarnya tidak bersifat rasionalitas terhadap diri mereka secara penuh. Namun tokoh-tokoh lainnya berkritik tentang hal tersebut. Nah, di teori Gibbons ini, dari anggapan-anggapan ini, teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu adalah rasional dan memiliki preferensi yang stabil serta dapat diukur yang seringkali tidak berlaku dalam kenyataan. Artinya konsumen itu bersifat rasional, artinya mereka bersifat rasional lah istilahnya ya. Jadi mereka memiliki preferensi yang stabil serta dapat diukur yang seringkali tidak berlaku dalam kenyataan. Para ekonom modern, terutama yang berkecimpung dalam bidang ekonomi perilaku, telah menemukan banyak bukti bahwa konsumen tidak selalu bertindak rasional dan utilitas mereka tidak selalu dapat diukur secara objektif. Mohon maaf, tadi sebelumnya untuk teori terlalu individualistis ini mengasumsikan rasionalitas dari konsumen itu disampaikan oleh Gibbons. Sementara kalau tokoh-tokoh modern itu sendiri
konsumen itu tidak selamanya rasional ya. Artinya utilitas mereka itu tidak selalu dapat diukur secara objektif. Oke. Yang selanjutnya ada tentang yang kedua, kurang memperhatikan distribusi kekayaan. Tidak mengintegrasikan faktor keadilan sosial distribusi dalam teori. Nah, kita ketahui bahwa teori utilitas marginal dari Gibbons ini sendiri lebih berfokus pada bagaimana individu mengambil keputusan dalam ekonomi berkaitan dengan konteks pasar tanpa memperhitungkan dampak distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita lihat bahwa saat ini pasar itu bersaing secara tidak sehat kadang-kadang. Ada pasar ingin mengambil keuntungan secara luas, namun mereka lupa untuk memperhatikan bahwa ada produsen lain, walaupun sebenarnya memang di kenyataannya kita lihat bahwa produsen itu saling bersaing. Ya, memang hal itu memang menjadi suatu hal yang biasa dalam perekonomian, dan itu memang suatu keharusan, bersaing itu keharusan. Namun terlalu bersaing ini sendiri bisa membuat para produsen lainnya juga kurang memperhatikan distribusi kekayaan, dan keadilan sosial ini sendiri juga tidak akan tercipta. Nah, yang ketiga, teori bintik matahari dianggap spekulatif, kurang basis empiris yang kuat untuk menjelaskan siklus bisnis tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa teori bintik matahari ini dikritik oleh para tokoh-tokoh lainnya karena teori bintik matahari ini tidak berhubungan secara terkait dengan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal ataupun berbagai hal-hal ekonomi yang lainnya. Artinya adalah pendekatan ini banyak ekonom berpendapat bahwa faktor ekonomi internal seperti kebijakan moneter dan fiskal lebih terpengaruh terhadap siklus ekonomi daripada fenomena alam. Kalau di Gibbons ini sendiri bahwa alam itu berpengaruh terhadap siklus bisnis, namun sebenarnya bahwa yang berkaitan dengan skala bisnis ataupun ekonomi itu sebenarnya pengaruhnya lebih ke hal-hal ekonomi seperti kebijakan fiskal, seperti kebijakan moneter. Kita ketahui bahwa kebijakan moneter itu pasti kebijakan dari bank sentral menaikkan atau mengurangi suku bunga yang ada. Terus kalau kebijakan kebijakan moneter. Untuk selanjutnya kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dimana pemerintah mengatur pajak. Nah, contoh dalam kebijakan moneter itu seringkali terjadi ketika masa inflasi, ketika terjadinya di mana masyarakat mengalami kekurangan pendapatan, maka pemerintah berusaha untuk menurunkan suku bunga supaya masyarakat lebih banyak meminjam. Karena jika suku bunga tinggi, maka masyarakat tidak akan meminjam. Mengapa? Karena beban yang akan ditanggung mereka akan lebih berat. Contoh misalkan lagi, jika investasi jika investasi diturunkan, tingkat bunga investasi diturunkan, maka akan semakin banyak investor yang akan tertarik untuk melakukan investasi atau meminjam dana kepada bank, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada, sehingga investor tadi yang meminjam uang, mereka akhirnya memproduksi barang dengan begitu cepatnya, sehingga produksi barang ini juga memerlukan tenaga kerja yang banyak, maka tenaga kerja diserap sehingga terjadilah namanya pengurangan pengangguran. Barang-barang yang tadi sudah diproduksi akhirnya dijual, banyak konsumen yang membeli barang tersebut, akhirnya mengalami yang namanya pendapatan nasional juga akan meningkat. Ini adalah kebijakan-kebijakan dari ekonomi, terutama kebijakan moneter yang akan berpengaruh kepada kebijakan dari berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal apalagi ketika mengatur perpajakan, ketika pajak ini naik, ketika pajak dinaikkan, maka apa yang terjadi? Ketika pajak diturunkan, apa yang terjadi? Ini kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ketiga, sudah jelaskan. Yang ketiga, kita lanjut ke Salindia berikutnya. Nah, kita sudah menjelaskan tadi tentang berbagai
hal yang berkaitan dengan Gifon melalui biografi, teori yang dikemukakan, terus tentang karya utamanya, pengaruh dan warisan. Barusan kita juga menjelaskan tentang kritik dari ekonom-ekonom lainnya terhadap pemikiran Gibbons ini sendiri, dan kita bisa simpulkan bahwa Gibbons ini sendiri adalah tokoh penting dalam revolusi marginalis. Pemikirannya tentang utilitas marginal yang merevolusi cara pandang ekonomi terhadap nilai dan harga. Kita juga ketahui juga tadi bahwa teori utilitas dari Gibbons ini sendiri sangat menyebar dan juga dipakai sampai saat ini dalam perekonomian, terutama dalam skala ekonomi mikro, di mana melihat cara pandang ekonomi terhadap nilai harga itu sendiri. Jadi memang berperan penting dalam ekonomi mikro. Penerapan matematika dalam ekonomi membuka jalan bagi perkembangan ekonomi modern, yang dimana ekonomi semakin hari akan semakin mengalami yang namanya berbagai tantangan, sehingga dengan ada penerapan matematika ini akan lebih memudahkan kita sebagai seorang ekonom untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh, memperhitungkan segala faktor-faktor yang ada, dan juga menentukan kebijakan yang ada. Dengan penerapan matematika ini sudah didapatkan perhitungannya, kita akan menentukan kebijakannya akan seperti apa. Dalam bidang bisnis, keuangan, dan lain sebagainya, ini sangat berguna di dalam penerapan matematika dalam ilmu ekonomi. Meskipun ada kritik, kontribusinya tetap relevan dalam teori mikroekonomi sampai saat ini. Dipakai seperti indifferent curve, tingkat kepuasan bersama, itu sebenarnya adalah tokoh dari W.S. Gibbons itu sendiri yang sudah berkontribusi untuk memberikan kontribusinya. Supaya apa? Supaya kita sebagai seorang konsumen juga harus paham bahwa untuk menentukan suatu referensi atau keputusan, kita harus menentukan bagaimana siapa tokohnya yang berperan dalam hal ini, supaya kita juga tahu nanti akan apa yang harus kita lakukan, karena pada akhirnya konsumen akan disuruh untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan supaya mereka juga akan mendapatkan manfaatnya, mereka juga akan mendapatkan berbagai hal benefit lainnya yang akan didapatkan jika mereka bijak dalam mengatur perekonomian dari pribadi mereka sendiri, dan itu sangat berperan penting sekali dalam menentukan apakah kita adalah sebagai konsumen yang bijak. Nah, oke. Mungkin sekian dari video presentasi saya kali ini mengenai tokoh teori Gibbons pada pertemuan kali ini. Mungkin dari tokoh W.S. Gibbons ini kita bisa ambil memahami bahwa teori marginalis itu sebenarnya berasal dari W.S. Gibbons, yang harus kita ketahui bahwa ilmunya itu sangat bermanfaat sampai saat ini. Oke, mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan kurang jelas ataupun belum secara total saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.